reproduksi adalah zat kimia yang membantu menjalankan fungsi pada sistem reproduksi. Hormon reproduksi memiliki peranan penting dalam kerja organ seksual hingga memiliki peranan dalam proses pembuahan. Hormon perangsang folikel adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotropin. PSH berfungsi untuk memicu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur dalam ovarium dan juga berpengaruh pada peningkatan hormon estrogen pada wanita. Luteinizing hormon adalah hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. Hormon ini adalah sangat penting di bagian siklus menstruasi. Luteinizing hormon adalah bekerja sama dengan hormon perangsang folikel yang merangsang folikel ovarium untuk menghasilkan sel telur. Hormon estrogen adalah sekelompok hormon yang memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual pada wanita dan proses reproduksinya. Progesteron adalah hormon steroid dari golongan progestrogen yang berpengaruh dari siklus menstruasi perempuan, kehamilan dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dan dihasilkan oleh korpus luteum, yaitu kelenjar endokrin yang setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Nah, penghasil utama dari testosteron ini adalah testis pada jantan dan hidung telur pada betina. Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Gonadotropin adalah hormon yang bertugas untuk mendorong sang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan folikel stimulating hormon atau luteinizing hormon. Kondom adalah jenis kontrasepsi yang dipasangkan pada alat kelamin pria. Alat kontrasepsi ini tidak hanya untuk mencegah kehamilan, tapi juga untuk mencegah penularan penyakit seksual. Ada juga kondom pada wanita yang disebut dengan kondom. Kondom juga digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan cara menghalangi sperma agar tidak masuk ke dalam rahim. IUD adalah alat kontrasepsi yang berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf dan dipasang di rahim untuk mencegah kehamilan. KB implan merupakan salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi ini berbentuk seperti tabung plastik elastis dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan di jaringan lemak pada lengan atas wanita. Diafragma cervical cup adalah jenis alat kontrasepsi yang berbentuk kubah dan terbuat dari karet. Cara menggunakannya diafragma sebagai kontrasepsi adalah dengan menempatkannya di mulut rahim sebelum berhubungan intim. DKB merupakan kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya ovulasi. Suntik KB atau KB suntik adalah dengan menyuntikkan cairan yang berupa hormon progesteron yang diberikan secara periodik kepada seorang wanita. Kemudian setelah disuntikan, cairan yang berisi hormon progesteron ini akan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu secara bertahap demi tahap akan diserap oleh tubuh dan berguna untuk mencegah kehamilan. Pubertas laki-laki rata-rata terjadi dan testis laki-laki akan memasuki pertumbuhan, seperti memanjang dan menebal. Hal ini paling cepat terjadi hingga umur 18 tahun. Saat masa puber akan tetapi masa pubertas anak laki-laki memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Ciri pertama yang menunjukkan anak laki-laki memasuki masa pubertas adalah membesarnya testis. Umumnya hal ini terjadi usia 11 tahun, setelah itu diikuti dengan membesarnya ukuran penis. Berikutnya rambut keriting pada organ seksual mulai tumbuh pada diri.
Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu yang pertama, perubahan ukuran penis dan testis, kedua, mimpi basah, ketiga, perubahan bentuk tubuh, keempat, perubahan pada suara, kelima, tumbuh bulu di beberapa area tubuh, kelima, berjerawat, dan ketujuh, perubahan bentuk badan. Keenam, berjerawat, dan ketujuh, perubahan bau badan. Setelah itu, diikuti dengan membesarnya ukuran penis. Berikutnya, rambut keriting pada area organ seksual mulai tumbuh juga pada pria. Hindari pada masa pubertas laki-laki yang pertama, mengonsumsi minum bersoda atau makanan cepat saji, yang kedua, tidur terlalu larut atau begadang, yang ketiga, dengan mempunyai pikiran yang tidak baik, yang keempat, mudah emosi tanpa sebab, yang kelima, berpikir tanpa bertindak. Umumnya pubertas melibatkan gejala hormonal, perubahan fisik, dan emosional. Pada umur biasanya dikaitkan dengan puber kedua pada pria. Puber yang kedua ini disebut juga sebagai midlife crisis. Meskipun puber kedua identik dengan pria, wanita juga mengalami puber kedua. Biasanya terjadi pada umur 8 sampai 13 tahun. Ada perubahan ini terjadi secara bertahap hingga 5 tahun. Pada momen ini tubuh mengalami perkembangan dari menjadi lebih dewasa. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, yang pertama, mengalami menstruasi, yang kedua, tumbuh jerawat, yang ketiga, tumbuh payudara, yang keempat, tumbuh rambut di area tertentu, yang kelima, ada perubahan sensasi, yang keenam, ada perubahan fisik, dan yang ketujuh, ada bau badan. Pada anak perempuan memiliki ciri utama yaitu tumbuhan ketat di bagian payudara. Pada umumnya, payudara anak membesar sehingga mereka benar-benar dewasa. Pada umumnya memerlukan waktu 3-5 tahun agar payudara anak berkembang sepenuhnya seperti orang dewasa. Hal yang harus dihindari pada masa pubertas perempuan, yang pertama, menghindari minum bersoda atau makanan cepat saji, yang kedua itu tidur terlalu larut atau begadang, yang ketiga menyimpan perasaan yang tidak baik, yang keempat emosi tanpa sebab, dan yang kelima itu atau yang terakhir itu berpikir tanpa bertindak. Kemudian ada penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama ada sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada gonorea. Gonorea adalah infeksi menular seksual yang dipicu bakteri akibat hubungan seksual. Bakteri menyebabkan penyakit kencing nanah. Kemudian ada infertilitas. Infertilitas adalah penyakit sistem reproduksi maupun kondisi medis yang menggambarkan ketidakmampuan atau kegagalan pasangan istri untuk hamil setelah berusaha mencapai kehamilan. Dan yang terakhir adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi adalah salah satu gangguan pada wanita, di mana terjadi pendarahan dari rahim yang terjadi di antara periode menstruasi dari biasanya terjadi setiap beberapa minggu. Pertama ada menstruasi. Siklus
menstruasi ini biasa terjadi sekitar 2 hari sampai 3 hari. Nah, di menstruasi ini terjadi beberapa perubahan hormon, yaitu pertama ada perubahan hormon GnRH, kedua ada perubahan hormon FSH, kemudian ada perubahan hormon LH estrogen, dan perubahan progesteron. Selama hari-hari awal menstruasi, terjadi juga beberapa perubahan pada ovarium dan endometrium. Yang pertama, pada ovarium, yaitu di sini merupakan fase istirahat, di mana tidak ada folikel yang aktif tumbuh. Proses ini juga disebut sebagai fase folikular awal. Ovarium kemungkinan masih dalam proses penyelesaian siklus sebelumnya, dengan korpus luteum menurun dan menurunkan kadar hormon progesteron. Karena itu, tidak ada folikel dominan yang berkembang pada awal menstruasi di ovarium. Kemudian yang kedua ada endometrium. Endometrium atau lapisan dalam rahim sedang dalam proses pengelupasan selama hari-hari awal menstruasi ini. Ini dikarenakan karena penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron selama fase luteal sebelumnya. Nah, proses ini disebut menstruasi, di mana endometrium yang tidak dibutuhkan dikeluarkan dari tubuh bersama dengan darah menstruasi. Setelah pengelupasan, endometrium akan mulai tumbuh kembali pada fase folikular untuk mempersiapkan implantasi embrio jika pembuahan terjadi. Jadi pada hari ke-1 sampai 5 menstruasi, ovarium sedang dalam fase istirahat dan endometrium mengalami pengelupasan untuk memulai siklus menstruasi baru. Kemudian yang kedua ada masa praovulasi. Dari siklus menstruasi ini, ovarium mengalami pertumbuhan folikel dan membentuk korpus luteum. Sementara untuk endometrium mengalami penebalan dan persiapan untuk menerima telur yang telah dibuahi. Kemudian yang ketiga ada masa ovulasi, di mana ovarium akan melepaskan telur matang dan membentuk korpus luteum, sementara endometrium mempersiapkan diri untuk menerima telur yang telah dibuahi dengan menjadi lebih tebal, vaskular, dan sekretoris. Kemudian yang keempat ada pasca ovulasi. Di sini ovarium mengalami pembentukan dan kemudian digenerasi korpus luteum, sementara endometrium memasuki fase eksploratoris untuk mempersiapkan implementasi embrio, atau jika tidak ada pembuahan, yaitu endometrium akan memasuki fase untuk menstruasi yang baru. Di sini kita nak tunjuk bagaimana persenyawaan boleh berlaku. Ramai tak tahu sebenarnya persenyawaan berlaku dalam masa 24 jam selepas ovulasi. Sperma lelaki akan bergerak dan masih boleh hidup atau viable selama 5 hari. Persenyawaan mestilah berlaku di hujung fallopian tube. Sekiranya selepas 24 jam ovulasi, maka tiada boleh berlaku persenyawaan. Secara amnya, ovulasi berlaku 14 hari sebelum next period. Bukan 14 hari dari period. Fertile period bagi wanita adalah 5 hari sebelum ovulasi, pada hari ovulasi dan sehari selepas ovulasi. Adakah anda tahu sperma boleh dibekukan selama 10 tahun? Janin 1 bulan hanya berukuran sekitar 6 atau 7 mm, tetapi akan tumbuh dengan cepat dan sudah mulai membangun sistem organ mereka. Di masa ini, plasenta dan tali pusar juga terbentuk untuk memberi makan bayi selama di dalam rahim. Saat awal berusia 2 bulan, ukuran janin kira-kira 2,5 cm. Atau seperti buah stroberi. Janin masih disebut sebagai embrio. Wajahnya belum tampak jelas sebagai manusia, tapi beberapa organ sudah mulai berkembang seperti mata, hidung, mulut, dan telinga.
Tahap kehamilan ini, si kecil mencapai berat sekitar 30 gram dan panjang sekitar 7,6 cm. Dan organ dalamnya mulai berfungsi. Pada akhir kehamilan bulan ketiga ini, si kecil akan memiliki telinga kecil, mata, kelopak mata, alis, dan bahkan rambut. Kuku, alat kelamin, dan gigi juga mulai tumbuh dan pada usia ini, janin juga mengalami berbagai perkembangan lainnya, seperti wajah makin tampak, dengan alis dan bulu mata yang mulai tumbuh. Bola mata sudah dapat bergerak, meski kelopak matanya masih tertutup. Mulut mulai dapat membuka dan menutup. Pada usia 5 bulan, janin memiliki panjang badan 25 cm. Kulit janin berkembang dan transparan. Terlihat merah karena pembuluh darah. Masih terlihat jelas. Telinga sudah terbentuk sempurna dan berada pada posisi akhir. Janin akan mengalami perkembangan berikut ini. Mata telah terbuka sepenuhnya dan mulai dapat berkedip. Paru-paru terus berkembang, tetapi belum siap untuk menghirup udara. Pendengaran mulai aktif dan mampu mendengar suara dengan lebih jelas. Banyak perkembangan yang dilalui oleh janin pada minggu ini, yaitu paru-paru dan saluran pencernaan hampir berkembang sepenuhnya. Matanya terus membuka dan menutup. Sorotan senter atau cahaya terang bisa membuat ia menoleh karena perkembangan penglihatan. Janin yang makin meningkat. Terjadi perkembangan pesat pada otak janin. Kaki dan lengan terlihat lebih gemuk karena peningkatan lemak pada bagian bawah kulit. Tulang tengkorak lebih lentur dan lunak. Sementara itu, lempeng tulang yang membentuknya belum menempel. Pada bulan ke-9, atau sekitar minggu ke-37, berat badan si kecil kini sudah lebih besar, yakni sekitar 2,8 kg. Sementara, panjang tubuhnya kini udah sekitar 48,6 cm. Persalinan yang terjadi pada usia ini sudah dianggap cukup umur. Karena perkembangan bayi sudah memasuki masa yang sempurna.